Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri saya Ahmad Abid. Saya Raja Johan Irawan. Dan saya Sekriyandi. Dari kelas 12 IPS Madrasah Alia Ismar. Di sini kami akan praktekkan tugas sejarah kebudayaan Islam, yaitu peran kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Berikut penjelasannya. Beberapa peran dari kerajaan Islam yang dianggap penting tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk kerajaan tersebut. 2. Memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. 3. Dan dengan adanya kerajaan Islam, maka ada kesamaan budaya dari kedua belah pihak sehingga lebih memudahkan dalam menjalin hubungan. 4. Mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. 5. Menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran agama. Terdapat banyak kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berada di Sumatera. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh dan mengalami kejayaan. Hal ini dibuktikan kerajaan Samudera Pasai mampu memperluas wilayahnya dan menjalin hubungan perdagangan dengan Arab. Pada masa pemerintahan Sultari Ahmad Malik At-Tahir, ada kunjungan Ibnu Battuta yang mengadakan perjalanan Indi-Cina kembali tahun 1345. Peranan kerajaan Samudera Pasai dalam persebaran agama Islam yaitu sebagai berikut. Pertama, menjadi pusat studi Islam di Asia, sehingga banyak orang-orang asing yang menetap di Samudera Pasai. Kedua, penyebaran agama Islam melalui perluasan pengaruh politik. Hal ini dibuktikan dengan berhasil merintis munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kelanjutan dari kerajaan Samudera Pasai yang didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitar Aceh sekaligus mengislamkan daerah tersebut dalam usahanya untuk memperluas wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda bekerja sama dengan Sultan Turki untuk memperkuat pasukannya. Kerajaan Aceh mengembangkan diri dan dapat mempersatukan beberapa daerah di Aceh, yaitu Dayak, Pedir, Lingga, Perlak, Tamiang, Samudera Pasai, dan Lamuni. Di bawah kekuasaan Sultan Al-Muqayyad Shah 1514 sampai 1528. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. Letak kerajaan Demak berada di tepi pantai utara Jawa. Peranan kerajaan Demak dalam persebaran agama Islam adalah sebagai berikut. Pertama, menjadi pusat persebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan oleh para wali. Kedua, mengadakan perluasan wilayah di daerah-daerah sekitar pesisir pantai utara Jawa yang kemudian diislamkan melalui pendekatan politik, sosial, dan budaya. 4. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang berada di Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Raja pertama yang memerintah adalah Sultan Hasanuddin yang berhasil memperluas pengaruh agama Islam di Banten. Persebaran agama Islam yang dilakukan kerajaan Banten menggunakan pendekatan politik dan ekonomi. Untuk pendekatan politik dilakukan dengan cara memperluas wilayah kekuasaan Banten dan mengislamkan daerah-daerah yang berhasil dikuasainya, sedangkan pendekatan ekonomi dilakukan dengan cara memengaruhi para pedagang yang berdagang di Banten, sebab Banten merupakan kota pelabuhan yang penting. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kelanjutan dari kekuasaan Demak yang didirikan oleh Sutawijoyo yang bergelar Panembahan Senopati Ngelogo Saidin Panotogumo, Kepala Tentara dan Pengatur Agama. Penambahan Senopati bercita-cita menjadikan Mataram sebagai pusat budaya Jawa dan agama Islam. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, cara yang digunakan dengan melakukan ekspansi wilayah kekuasaan di seluruh Pulau Jawa, kecuali daerah Banten, Blambangan, dan Batavia yang belum dapat dikuasai. Pusat kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta. 6. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Fathahiliyah atau Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahan Fathahiliyah,
Cirebon dapat berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari perluasan wilayah yang berhasil dilakukan oleh Fatahiliyah, persebaran agama Islam berkembang pesat, dan Cirebon mampu menjadi pusat perdagangan dan menjalin hubungan perdagangan dengan Cina. Wafatnya Fatahiliyah diganti oleh Panembahan Ratu. Cirebon berhasil dikuasai Fok dan wilayahnya dibagi menjadi 3, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan pada tahun 1681. 7. Kerajaan Gowatalo atau Kerajaan Makassar. Kerajaan Gowatalo terletak di wilayah Makassar yang didirikan oleh Sultan Alauddin dan Sultan Abduliyah yang berhasil menyebarkan pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowatalo dan menyebarkan agama Islam di daerah Bima, Sumbawa, Manado, Gorontalo, dan Tomini. Kerajaan Gowatalo mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang berhasil memperkuat kekuasaan Gowatalo. Makassar berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut. 1. Makassar memiliki syarat yang baik untuk pelabuhan. 2. Letaknya strategis untuk perdagangan. 3. Perpindahan jalur perdagangan setelah Malaka dikuasai Portugis. 4. Melemahnya perdagangan di pantai utara Jawa akibat politik Sultan Agung yang bersifat agraris. 8. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore berada di Maluku yang berhasil menyebarkan pengaruh agama Islam melalui pendekatan politik dengan perluasan wilayah dan pendekatan ekonomi melalui hubungan perdagangan. Raja yang memerintah adalah Sultan Zainal Abidin. Kegiatan penyebaran agama Islam oleh Ternate dan Tidore ditunjang oleh kedudukannya sebagai penghasil dan pusat perdagangan rempah-rempah. Banyak pedagang Muslim yang tertarik untuk menjalin hubungan perdagangan sekaligus mengenalkan ajaran agama Islam. Ramainya perdagangan rempah-rempah di Maluku mendorong munculnya persekutuan dagang, yaitu sebagai berikut. Pertama, Uli 5, persekutuan dagang 5 yang dipimpin Kerajaan Ternate. Kedua, Uli Siwa, persekutuan dagang 9 yang dipimpin Kerajaan Tidore. 9. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar didirikan oleh Raden Samudra. Setelah masuk Islam, ia dinobatkan menjadi Sultan Banjar dengan gelar Sultan Suryanullah. Kerajaan Banjar memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan, sebab dipengaruhi oleh letaknya di dekat sungai, sehingga banyak para pedagang dari luar Kalimantan yang berdagang rempah-rempah, yang menyebabkan persebaran agama Islam lebih lancar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.